Ibu Selamat yang mungkin pagi. dari device-nya, dari handphonenya, dari laptopnya, ini bisa langsung kembali mendekat, kembali bisa fokus kembali karena kita akan segera memulai sesi kedua pada kegiatan program pendampingan kapasitas SDM Usaha Mikro pada tanggal 31 Juli tahun 2024. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan tadi di sesi pertama kita sudah ada sharing dari Mas Widya Putra selaku CEO dari Meatless Kingdom yang mungkin tadi sharingnya lebih ke dari point of view Mas Widya Putra sendiri nih sebagai seseorang yang sudah mendapatkan beberapa pembiayaan dan bagaimana beliau memanfaatkan pembiayaan tersebut. Dan kali ini mungkin sedikit berbeda nih Bapak Ibu. Karena kali ini kita akan ada sesi mengenai mengembangkan usaha melalui pembiayaan angel investor yang disampaikan langsung oleh tim dari angel investornya itu sendiri gitu ya, bisa kita bilang seperti itu. Nah, oleh karena itu silakan Bapak Ibu yang mungkin sudah apa namanya masih jauh dari device-nya masing-masing, dari laptopnya, dari handphonenya, ini bisa langsung berkumpul kembali ke device-nya karena kita akan segera memulai kegiatan hari ini. Dan sebelumnya aku izin mengingatkan juga buat Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi absensi nanti akan ada absensi kedua sorry absensi ketiga ya berarti absensi pertama untuk sesi kedua nanti akan di-share di kolom chat dan juga di grup jadi silakan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absensi pertama untuk sesi kedua kita kali ini. Nah, nanti di akhir sesi juga akan ada absensi keduanya jadi jangan lupa untuk diisi. Nah, oleh karena itu kita akan masuk ke sesi kedua. Sesi kedua mengenai mengembangkan usaha melalui pembiayaan angel investor. Nah, untuk sesi kedua kali ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita. Nah, narasumbernya juga ada dua gitu ya. Ada dua narasumber di sesi kedua kali ini, yaitu yang pertama adalah Mas Nur Islami Jafat. Beliau merupakan founder Angel Investor dari Invest ID dan juga Mas Alvin Trianto Atmojo, beliau merupakan Komite Angel Investor Invest ID. Nah, oleh karena itu, sudah pada siap nih Bapak Ibu untuk mendengarkan materi selanjutnya? Oke, kayak aku mau sapa dulu. Coba kita cek terlebih dahulu nih. Apa kalau nggak salah Mas Oke, kita lihat nampaknya sudah siap ya. Mas Alvin juga sudah siap nih nampaknya udah standby. Oke. Oleh karena itu, mari kita mulai saja kegiatan sesi kedua kali ini kepada Mas Nur Islami Jafat dan juga Mas Alvin Trianto Atmojo, saya persilahkan. Dari Bang Jeff ada? Nah, Masih nunggu Bang Jeffnya bentar ya. Oke, baik. Siap, Mas. Kita masih menunggu Mas Nur Islami Jeff atau misalnya Bapak Ibu saya kenalin dulu bahwa nanti dipanggilnya Bang Jeff gitu ya kalau misalnya Bapak Ibu ingin berinteraksi gitu. Siapa tahu Mas Nur kah, Mas Islami kah, Mas Jafat kah? Nah, itu dipanggilnya Bang Jeff. Beliau merupakan founder Angel Investor dari Invest.id dan juga nanti juga ditemani oleh Mas Alvin Trianto Atmojo. Beliau merupakan komite Angel Investor dari Invest.id dan sekali lagi mungkin sebelum kita memulai aku izin mengingatkan nih buat Bapak Ibu semua bahwa nanti selama kegiatan berlangsung, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, ini bisa langsung ditulis aja di kolom chat gitu ya. Nanti mungkin jika Bang Jeff dan juga Mas Alvin berkenan, ini bisa apa langsung dijawab selama materi berlangsung. Tapi jika tidak terjawab, tenang, nanti akan aku bantu untuk bacakan di akhir sesi karena nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab di mana nanti pertanyaan Bapak Ibu akan saya bacakan dari pertanyaan yang paling awal ya. Jadi jika pertanyaan Bapak Ibu belum terbacakan, berarti itu ada urutan pertanyaan sebelumnya gitu. Jadi silahkan jika sudah terpikirkan ingin menanyakan apa, itu bisa langsung ditulis aja di kolom chat. Nah, tapi jika Bapak Ibu ingin berinteraksi secara langsung nih kayak tadi di sesi sebelumnya, itu bisa langsung Bapak Ibu bisa raise hand aja menggunakan fitur raise hand atau jika tidak bisa, Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat untuk apa namanya requestnya bahwa ingin menanyakan secara langsung gitu ya. Oke, nampaknya sudah hadir juga nih Bang Jeff. Jadi oleh karena itu mari kita mulai saja kegiatannya hari ini kepada Bang Jeff dan juga Mas Alvin saya persilahkan.
Tes, tes. Oke, suara saya terdengar. Aman bang, aman. Oke, siap. Terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir. Di sini saya bersama Kang Alvin. Saya akan ada mungkin quick sharing ya, kemudian dilanjutkan oleh Kang Alvin. Em, Terima kasih banyak juga Mas Faiz. Jadi di sini topiknya saya akan menyampaikan singkat langsung. Nanti dilanjutkan oleh Kang Alvin. Saya akan share screen. Sebenarnya lebih ke pengalaman sejauh ini ya. Ya, apakah sudah terlihat Mas Alvin? Aman bang, gaskeun. Siap, terima kasih. Salam kenal, nama saya Jeff. Saya aktif di sini ya, Invest ID juga mungkin core saya di Sharing Vision adalah IT consulting di Indonesia. Ya yang kita selalu berjuang untuk apa ya, mengindonesiakan IT seperti itu. Dan kita sendiri aktif di ratusan proyek ya dan klien di Indonesia, dan Mas Alvin sendiri adalah salah satu sahabat yang sangat dekat dari Evermost ya, dan beliau adalah investor juga. Dan di sini kita ada sebuah forum ya yang beranggotakan 600 investor yang sudah chip in ya ke berbagai startup atau usaha kecil gitu ya. Oh, oke siap. Apa ini karena saya di lantai 27 ya? Sebentar. Mas Alvin, suara saya cukup jelas. Kurang dekat sih bang, coba. Tes, tes. Nah, mana? Oh, oke Jelas siap. Mas, jelas. Siap. Oh, salah posisi ini. Sorry, sorry. Ya, ini kalau dilihat di kanan bawah, ada segmentasi investasi di 69%, 8%, dan ini selalu berubah dan bergerak sesuai dengan appetite dari member kita ya. Karena member kita tidak ada banyak, punya appetite masing-masing gitu ya. Sebelah kiri itu adalah learning curve kita. Ya, kita nggak sengaja membuat ini sebenarnya ya, karena teman-teman yang sama-sama tertarik di hal yang sama gitulah bahasanya. Anak-anak muda yang ngumpul secara online ya, kita jarang ketemu juga, paling setahun sekali ketemunya. Kebanyakan ya di negara masing-masing atau di pulau masing-masing. Dan hobi kita sama, yaitu kita suka invest ke starting up bisnis ataupun juga startup ya. Ya UMKM juga. Kalau usaha besar kita jarang karena memang kita investor kecil ya, makanya namanya angel investor. Angel investor tuh untuk yang kalau periset ke bawah biasanya. Jadi maksimal tuh di 5 miliar sampai 10 miliar udah mentok, dan paling kecil tuh di kurang jelas ya. Oke, nanti sebentar. Yes, benar. Tidak ada suara. Saya baru ganti WiFi. Oke. Oke. Oh, posisi mic. Oke. Teman-teman, kalau kurang jelas nanti ada Kang Alvin yang akan membantu menjelaskan. Jadi ini saya hanya pembukaan di hari ini. Dibesarin aja volume HP-nya. Oke. Ini adalah model kita ya, bukan apa ya istilahnya, ongoing. Jadi yang kita bangun, jadi sebelah kiri adalah input dari berbagai informasi dari acara seperti ini, dari komunitas, kemudian dari partner investor, dari pitching dan third parties. Di situ masuknya proposal, prospektus, request, summary, rekomendasi, dan di sini akan menjadi investment opportunity bisnis ya, bisnis proposal input. Di sini platform sebagai barrier umum untuk ya kita sebenarnya sebagai forum ingin melindungi investor kita dan ingin mendapatkan ya opportunity juga dari yang memiliki usaha dan saling berkolaborasi dan berinteraksi. Dari situ masuk ada investment follow up, final investor invest prospectus, chip invest, dan investment running. Ini ya apa ya? Saya sebenarnya iseng waktu itu menggambar ini dalam waktu sebentar dan terus diupdate ya. Gambarnya kira-kira seperti ini bagaimana kita bekerja. Kalau mau di screenshot juga boleh.
ya supaya membayangkan bagaimana sebuah forum angel investor tuh atau angel investor network itu bekerja. Ini nggak perlu, ya inilah kita ya sama-sama komunitas-komunitas UMKM dan lain-lain ya kalau kita bedanya ini investor semua gitu. Sama interaksi terus ada apa? Sepertinya ada opportunity. Mari kita sempat bahas opportunity untuk ekspor-ekspor kayaknya lagi banyak sekali. Kalau ini dari Amazon Suriname ini juga, tapi dijual Argan tuh di Jepang ya. Suppliernya dari Afrika Selatan. Ya luar biasa banyak sekali hal-hal opportunity atau peluang di zaman sekarang yang sifatnya di Indonesia atau sifatnya internasional. Ini saya ketemu dari Suriname, Mas John ini dia eksportir buru-buru oil, minyak buru-buru dari Suriname ke Swiss. Luar biasa UMKM di Suriname bisa ke Swiss, ya dengan berbagai perjuangan dia bisa sejauh itu membangun usaha. Di sini asal mulanya ya. Ya ini cuma cerita aja teman-teman betapa banyaknya potensi-potensi. Kalau ini produk digital yang sampai ke Amerika, dia jualan cerita, jualan gambar gitu ya. Seru banget ya. Ada juga produk-produk umum sebenarnya. Ya ini sebenarnya produk dia adalah perjalanan wisata untuk para investor atau pembeli produknya gitu. Dan di sini dia juga mendapatkan investasi hampir 1 miliar ya teman-teman. Dan sudah balik modal. Jadi emang setiap investasi kalau yang bagus tuh biasanya sangat sangat berpotensi ya berkembang bersama gitu ya. Setelah balik modal dia bangun hotel dan seterusnya. Ini bukan hotel, sorry. Apa ya? Hostel ya. Kabin hotel. Ya inilah perkembangan kita. Dan ini yang baik lagi dilihat investor, bagaimana perkembangan di Indonesia, bagaimana perkembangan di dunia, dan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari itu ya. Salah satu hal adalah kita ya menjadi salah satu bagian dari ekosistem untuk invest ke usaha-usaha baru, usaha-usaha muda yang berkembang begitu ya. Jadi kalau nah ini peta ekosistem juga yang sedang kita tap in atau immersion. Ini adalah Indonesia, ekosistem yang lagi kita bangun juga. Kita lagi membangun pendulum dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita pasang radar di berbagai tempat. Kenapa? Karena setiap ada usaha yang bagus ya, why not kita untuk invest. Investasi kita juga tersebar di seluruh Indonesia ada 50 titik ya. Ini salah satu contoh proposal ya teman-teman. Nanti Kang Alvin bisa jelaskan juga apa sih proposal yang bagus dan yang perlu diperbaiki, yang goal dan tidak. Dia sebuah UMKM ekspor yang sudah nyampe ke beberapa negara, itu 8 ya kalau nggak salah. Dan dia waktu itu kirim proposal ke kita ada kebutuhan untuk ekspor hasil bumi ya. Sorry, komoditas seperti kelapa dan turunannya lah begitu. Dan dia waktu itu ya kirim kompronya seperti ini, produk ekspor, kemudian juga model bisnisnya. Jadi sepertinya teman-teman kalau membuat sebuah proposal bisnis yang bisa dilirik investor begitu. Market size, tapi ini adalah hanya sebuah intro ya teman-teman. Karena dia sebenarnya sedang mencari pendanaan untuk ekspor. Nah, bahkan pengetahuan regulasi juga penting kalau untuk ekspor ya. Rancangannya juga penting gitu ya. Bagaimana kerjasamanya juga. Nah, ini kadang tuh jadi kalau investasi itu beragam ya. Ada yang bagi hasil, ada yang tanam saham, ada yang soft loan gitu ya. Dan berbagai macam lainnya. Nanti mungkin setelah yang PPT ini saya akan carikan gambarnya. Ada nggak ya? Ada, saya pernah buat gambarnya. Ada 17 model ya teman-teman. Nah, ini misalkan yang kopi ya. Kopi itu di berbagai negara ya sangat bagus prospeknya. Kita perlu analisis sebelum kita melakukan investment ya. Kemarin kita sempat invest di Ujung Berung, di Bandung, pengolahan kopi dan sudah break even point juga ya. Nah, itu ada Kang Alvin di kanan atas, pengolahan kopi di kaki gunung dekat Manglayang gitu. Karena kopinya bagus, maka dia banyak juga bayarnya dan dia berimpact ya. Jadi banyak sekali petani yang menjadi supplier dari cherry kopi ya. Potensinya bagus, namun memang konteksnya dia modalnya kurang. Waktu itu kita mengakses, melihat, dan akhirnya kita menginvest, dan sekarang masuk ke batch 2. Batch 2 itu jadi scale up. Investasi kita naik sekitar 3 kali lipat. Nah, kira-kira gini lah teman-teman, kalau sebenarnya isinya Invest ID itu WhatsApp group, setiap setiap investment satu WhatsApp group gitu ya. Kita nggak gabungin karena privacy investor.
Nanti ada update-update-nya, ya kadang ada bercandanya, ya kalau lagi berjuang ya kita coba atasi bersama gitu ya. Ini sedikit intro dari saya, mungkin dari Kang Alvin ada tambahan dulu. Saya sambil carikan nanti gambar yang saya share di chat Zoom ya tentang model-model investasi. Terima kasih. Oke, mungkin buat template, kayaknya kalau kita share juga terlalu rahasia ya buat apa, apalagi berhubungan sama bisnis sebelah ya. Jadi kayaknya teman-teman bisa explore aja kalau buat template ya. Eh, Nanti ya namanya bisnis kan trial and error ya. Kita coba bikin, kita coba approach ke investor, terus kalau ditolak ya udah berarti kita belajar kan. Kayaknya ada yang kurang, bagaimana? Gitu sih. Kalau dari saya kebayangnya gitu. Terus ini ya apa? Oh, dari sisi pengalaman sih. Hmm, Nah itu benar. Kalau buat template bisa Japri karena ya sifatnya juga rahasia ya. Karena namanya investasi itu kepercayaan. Ya tadi saya banget tadi pagi ya kita pas ngobrol sama Bang Jeff jam 9 berapa ya Bang Jeff? Coba. Jam 9.55 lah. Saya di kontak sama kenalan kenalan saya dia nawarin investasi gitu kan, nawarin investasi dan ya saya juga kasarnya secara nggak langsung menolak secara halus ya investasinya karena dia coba ngasih tahu eh, ada kenalan ke investor yang tertarik di integrated farming. Nah itu kan berhubungan dengan ketertarikan seorang investor juga ya untuk invest dalam satu bisnis, dan saya juga nggak tahu setiap orang tuh tertarik investasi apa, jadi eh, ya saya nggak ngasih tahu gitu siapa. Dan yang kedua juga kalau kita nawarin investasi, apalagi saya ngajakin ya orang lain untuk invest di suatu bisnis dan nanti bisnis itu ternyata gagal bayar atau banyak drama, yang kena duluan ya kita gitu. Itu jadi kalau misalnya teman-teman minta ke orang untuk invest dan orang itu nolak dan minta referral siapa yang mungkin mau, itu saran saya jangan sih, karena ada nama orang tersebut juga yang kalau emang nyaranin teman-teman join untuk investasi teman-teman ya resikonya nama si nama sayanya atau nama Bang Jeffnya yang kena sih, itu yang mungkin perlu teman-teman aware ya. Terus juga saya ada pengalaman investasi itu di mana itu kan dari sisi investornya yang kita coba approach ya. Terus juga ada dari sisi secara bisnis dia jalan tuh. Bisnisnya udah jalan, dia nawar investasi sekitar 16 juta untuk satu proyek ke mana gitu kan. Nah, teman saya masuk tuh 16 juta, tapi dia akhirnya eh, udah beres tuh si proses proyeknya ya, FNB, tapi nggak dibayar-bayar gitu. Tapi nggak dibayar-bayar, akhirnya mikrofonnya oh salah. Oke oke, salah. Audionya salah saya. Oke, thank you. Udah aman ya sekarang ya audionya. Oke, tadi ada yang salah setup. Jadi buat investasi itu ya macam-macam ini ya. Coba saya share lagi yang proses ininya mungkin ya. Hmm, 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 proses di sini ya. Nah, di sini tuh sebenarnya teman-teman lihat ya, namanya investment itu sama aja kayak jualan. Ya istilahnya mah teman-teman jadi seller, investor jadi buyer. Nah, apa yang diinginkan investor? Pertama, untung, balik modal, minimal ya, balik modal. Yang kedua, untung, itu. Yang ketiga, aman gitu kan, dan berlanjut. Itu posisinya. Dan yang yang dibutuhkan biasanya yang masuk ke kita nih, biasa dari banyak banyak gitu kan. Nah, tapi biasanya yang paling lebih mudah closing adalah yang ini nih, recommendation. Kenapa? Karena
eh ya yang kopi itu sebenarnya rekomendasi gitu kan. Bang Jeff kenal orangnya dan saya pernah invest di kopi, akhirnya kita jalan gitu kan. Jadi semua referral ya mungkin yang teman-teman pernah dengar orang dalam dan sebagainya itu masih jadi salah satu hal utama dalam proses investment ini karena background checkingnya jadi beres. Nah itu yang mungkin teman-teman aware ya, itu namanya ada proses background checking. Jadi kita setelah dapat semua berbagai macam proposal, berbagai rekomendasi, nah kita melakukan background checking, gitu kan. Kalau buat level UMKM, background checking yang paling utama sebenarnya di orang ya, karakter dari teman-teman sendiri, gitu kan. Jadi kalau misalnya emang teman-teman udah pasti punya relasi kan. Nah, relasinya teman-teman mengatakan bahwa teman-teman itu bagus, itu kemungkinan besar diinvest lebih gede dibandingkan yang out of nowhere gitu. Misalnya tiba-tiba besok ada yang nawarin saya investasi, belum tentu saya terima karena saya nggak tahu gitu. Jadi salah satu paling enak ya buat dapat investment itu dari networking gitu. Bahkan networking atau komunitas. Bahkan kemarin juga kita habis diskusi ada yang udah diinvest tapi kabur juga kan. Dan akhirnya di sesama komunitas jadi red flag gitu. Oh jangan nih hati-hati sama ini nanti dipinjem nggak dibayar. Hati-hati nih jangan proyek goal sama ini nanti nggak dibayar. Jadi kita saling dengar sih untuk ininya ya gitu. Terus dari sini kita ada background checking, terus juga baru lihat secara bisnisnya dan resikonya. Karena bagi seorang investor, kalau masuk ke suatu investasi itu pasti ada yang namanya gagal bayar gitu. Gimana gimana Mbak Rosita mungkin? Oh, langsung nanya nggak apa? Boleh boleh. Gini, kayak matching sama pertanyaan yang tadi. Jadi gini, misalnya, saya kan eh, ada opportunity untuk membesarkan usaha. Jadi, ada kita kemarin lagi sama teman, dia memang bekerja di Mitra Tani. Mm-mm. Nah, dia kan tahu sendiri Mitra Tani ya Mas ya. Nah, dia itu kamu nggak besar sih bisnisnya?" gitu-gitu. Terus ini ayo kita ngobrol bareng dulu. Ada loh UMKM yang di daerah mana kemarin itu. Saya lupa. Jember gitu. Ya, kita. Nah, telah kita apa namanya? Dia istilahnya produksi produksi sampai berapa kontainer saya gitu. Nah, saya saya kan belum beraniin kan kayak tiba-tiba langsung waduh harus bikin saya mikirnya waduh berapa kontainer seperti itu. Nah, kebetulan ini kan Mas Alvin ini eh tester ya. Nah, misalnya someday ya, saya ketemu terus nanti kita Mas Alvin misalnya, Mas ini kita meeting baru yuk," misalnya. Saya ada opportunity seperti ini itu eh, menurut Mas Alvin gimana Mas? Terima kasih Mas. Nah, sebenarnya salah satu resiko terbesar ya dari suatu bisnis yang akhirnya gagal tuh FOMO sih. FOMO untuk cepat besar. Jadi saat ada opportunity dan dia miscalculation, akhirnya fatal tuh efeknya ya, gitu kan. Makanya nanti saya sambil jalan juga bakal ini ya. Sebenarnya saya orang matematika, jadi saya orang analisis. Jadi yang biasa saya lihat di sininya sih. Nah di sininya nih. Saya lihat ininya. Bahkan sebenarnya ini pun masih bisa dibuat-buat. Makanya kita biasanya butuh auditor atau lain sebagainya ya. Kalau emang eh ininya juga. Terus yang kedua, selain angka di sini, ya saya lihat orangnya siapa gitu. Kalau kasarnya saya baru kenal Mbak Rosita dan baru benar-benar ketemu mungkin sekali dua kali, saya belum tentu bisa percaya gitu kan. Nah, harus lihat dulu, harus ngobrol dulu gitu kan. Itu kalau di sisi karena saya diajarin sama mentor investor saya yang dia tuh di, di atasnya Bang Jeff bahkan. Ya kita invest itu bukan di bisnis atau di ide atau di
uangnya, returnnya, tapi kita invest di orangnya. Dan ini yang saya implement gitu. Jadi kita fokus, saya lihat dulu orangnya, kapasitasnya gimana gitu kan. Bisa nggak dia buat ngebawa bisnisnya itu sustain juga. Karena kayak awalnya jualan bakso bakso aci 1 biji 2 biji masih aman, tapi pas dia handle 1.000 belum tentu dia bisa. Bahkan 1.000 bisa jadi 10.000 gitu kan. Karena itu ilmu manajemennya beda. Ilmu manajemen antara bisnis kecil dan bisnis besar itu beda. Ngatur 1 karyawan bisa, tapi ngatur 10 karyawan nggak bisa. Itu ya. Mungkin Bang Jeff benar ya kayak gitu ya. Eh, Ya, benar-benar. Benar. itu sih yang kita a little bit jadi concern juga sih. Kita lihat juga sisi bisnisnya ready to ini. Oh, nah ini ada yang ini ya, ada yang nanya juga, angel investor itu hibah atau bukan ya? Beda ya. Itu sedekah. Nah, angel investor itu kasarnya gini, kalau teman-teman nawarin ke bank, itu kan pasti syaratnya banyak banget kan. Itu. Yang kedua ada yang namanya istilah venture capital. Itu kalau venture capital itu juga sama. Dia minimal kadang 100.000 dolar atau 1 M lebih. Dan itu juga mereka tertariknya ke startup atau ke bisnis-bisnis yang bisa kenceng larinya. Misalnya ya kayak kopi kenangan gitu kan. Nah, angel investor itu dia nominalnya mungkin puluhan juta aja gitu kan. Puluhan, ratusan itu eh ya biasanya segitulah angka di sisi eh, investornya gitu kan. Nah, nah ya betul. Angel investor itu angkanya kecil, benar ya Bang ya? Atau mau dari Bang Jeff ada tambahan? Ya kecil. Ya maksimal ya 10 miliar. Paling kecil ya 2 juta, 5 juta. Oke, nah itu sih. Jadi bisa puluhan, tapi yang dilihat itu biasanya background checknya yang nggak terlalu banyak gitu kan. Cuman yang penting, oh saya percaya sama dia, ya udah jalan gitu kan. Nah itu makanya yang disebut angel. Malaikat di situ tuh definisinya ya teman-teman lagi pusing, tapi teman-teman kepercayaannya bagus, bisa ada orang yang mau nolongin. Dan tetap ya angel investor at some point tetap butuh balik, minimal dananya bisa balik 100%. Kalau ada untung ya itu lebih bagus sih gitu. Dan di angel investor strateginya dia karena invest puluhan, jadi kalau dia modalnya 1 M dia bisa naruh di sekitar ya 20 bisnis gitu. Jadi 50 50 50. Biasanya kalau teman-teman mau minta 100 500 ke angel investor dan dia itu main strateginya beda, ya ini sih tergantung gitu. Nah, syarat utamanya mungkin teman-teman harus dekat dulu sih. Teman-teman harus dekat, teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman itu layak untuk diinvest sih. Ya kayak masuk ke bank, tapi ke bank itu lebih ribet. Nah, yang kalau ke angel investor lebih aman itu. Sama base kita banyaknya kepercayaan ya bang ya. Karena ini ya. Betul. Itu. Angel investor biasanya kepercayaan atau yang apalagi ya nama istilahnya kalau di dunia startup ini pre-seed sih. Jadi benar-benar bibit-bibit yang kita siapin gitu kan. Untuk jangka waktu investasi bebas sih. Ada yang kan ada macam-macam model ya. Ada project base itu biasa per project yang ekspor, misalnya ekspor 1 kontainer ya udah sekali ekspektasinya dibayar 2 bulan ya udah berarti 3 bulan misalnya. Nanti dibayar dengan keuntungannya gitu. Jadi tergantung ada atau saham. Kalau saham itu lebih lama kan sampai balik modal beneran atau nanti bisnisnya dijual atau dibeli sama orang. Tuh, kalau bisnisnya rugi berarti aset-asetnya diambil. Gitu sih, itu yang saham. Oke, syarat utama tadi udah dibalas ya, udah dibahas. Nah, kalau pinjam sama keluarga, angel investor itu bisa ya. Tapi definisi pinjam dan angel investor a little bit different ya. Kalau pinjam ya biasanya teman-teman ada bunga itu dan harus dibayar jatuh tempo kena denda gitu kan. Nah, kalau angel investor biasanya
lebih santai, tapi ya teman-teman jangan menganggap suatu santai itu penting sih, karena ya namanya utang kan dibawa mati ya gitu. Nah itu sih intinya, main hati-hati sih. Ya makanya saya resiko terbesar tadi kalau di FOMO ya, ya tadi Mbak Rosita dipancing sama mitranya kok kecil terus gitu kan. Ya jangan, itu jangan, kita hawa nafsu kita jangan ke bawah, wah kita harus gede cepatnya, jangan. Dan itu kita harus kalkulasi di situ gitu. Cara mencari informasi, eh yang Bang Jeffnya ini ya. Oke. Kalau dapat informasi biasanya networking gitu-gitulah. Nah, benar. Kalau mau cari informasi itu biasanya kita, eh, mereka itu ya ini ya, kalau kita andaikan ya, mungkin teman-teman nggak seperti umat agak Islam semua ya, Nabi Muhammad ketemu Jibril itu setelah berbulan-bulan di Gua Hiro ya, gitu kan. Dan itu juga belum tentu gitu. Kita dapat angel itu turun gitu kan. Wah, Nabi Muhammad mana kepikiran ada malaikat Jibril yang bakal turun. Dia cuman ke Gua Hiro untuk menenangkan diri. Jadi Nabi Muhammad itu lama dia ke Gua Hiro-nya, tiba-tiba Jibril datang. Nah, kayak gitulah istilahnya ya. Jadi angel itu tiba-tiba datang di saat dibutuhkan, kayak pencerahan atau gimana. Itu sih yang kalau dicari ya susah juga sih. Biasanya kita tiba-tiba, Kang, saya cerita gini gini gini. Ya udah deh, saya tolongin deh gitu kan. Nah, itu deh. Nah, terus ya benar ya, logika itu harus jalan karena bisnis itu hitung-hitungan. Bisnis itu sangat hitung-hitungan. Ya saya juga matematika, saya MBA, jadi saya benar-benar ngitung. Kalau kita ngeluarin duit 1 juta, balik modal berapa lama? Tuh, untung nggak gitu? Karena kita kadang pakai hawa nafsu tuh di situ, buat saya pengen belanja jebol, atau marketingnya terlalu ambisius, operasionalnya nggak kuat. Itu yang sering terjadi. Jadi orangnya marketing jago, tetet dia cari A, cari proyek B, proyek C, masuk ke operasional malah berantakan karena tim operasionalnya nggak jalan. Ya teman saya karena kayak gini hampir rugi 200 juta. Dia invest di bisnis dia sendiri, tapi barang timnya, eh, tim marketingnya terlalu over, banyak menjual mimpi, ya akhirnya operasionalnya nggak kuat, nggak bisa deliver dengan on time, malah sistemnya berantakan, ya akhirnya eh, ya hancur sih. Dia rugi 200 juta, dia harus bayarin klien-klien yang udah bayar. Itu itu yang sangat resiko sih di ini ya. Gitu. Terus lanjut. Nah, misalnya outlet ya. Saya juga kan main di F&B dulu. eh Bisa jadi nih, cabang 1, 2, 3 kita itu aman, kencang. Pas kita buka cabang lain, karena kita terlalu ambisius ya, kita buka lebih gede, 2 kali lipat, dan kita salah riset pasar di situ. Akhirnya apa? Si bisnis outlet keempat ini habis, maksudnya sepi. Untung-untung dari bisnis 1, 2, 3 itu ketarik ke bisnis 4 itu untuk nambah operasionalnya. Nah itu banyak yang kejadian gitu. Jadi nambah outlet itu juga jangan terlalu banyak, eh, banyak kalkulasinya lah untuk diatur ya. Itu. Ini ada titipan juga dari Bang Jeff tadi. Bang Jeffnya lagi ada call dulu biasa. Nah ini ya. Nah ini mungkin ada teman-teman yang, ini saya share-nya gini aja ya karena biar. Nah, ini juga, nah yang tadi ya, ini ada yang salah satu investinya komunitas kita itu, dia jualan seblak. Ya kayak tadi seblak sih, ya kalau jual 1 sampai 10 biji ya masih aman. Tapi kalau misalnya 100, 1000, 10.000, nah bisa kuat nggak? Akhirnya dia malah, ya dia bisa dapat omset sekitar 3 M dari jualan cireng, seblak, dan bakso aci ini kan. Karena apa ya, ini bisnis itu ada opportunity dan juga ada resiko.
di dunia angel investor, sebagai seorang investor dia kadang udah ready untuk uang itu hilang sebenarnya. Tapi ya teman-teman jangan berharap oh udahlah gampang gitu, jangan. Karena ya namanya kepercayaan, namanya ini kan dibawa mati juga ya. Namanya utang piutang ini kan. Karena walaupun ini bisnis, walaupun ini kasarnya utang piutang gitu. Kalau kita mau ngambil lagi ya falsafahnya ya, Nabi Muhammad itu diinvest sama Siti Khadijah itu saat pengalaman bisnis dia udah lama gitu kan. Mungkin teman-teman dengar ya Nabi Muhammad pedagang, Nabi Muhammad diinvest sama Siti Khadijah itu juga udah lama banget. Dia mungkin dari umur belasan tahun udah bisnis itu, udah dagang. Dia udah tahu celah-celahnya gimana, dan dia tahu apa yang harus dijual, dan dia tahu apa yang laku. Baru dia eh, baru dia gak ini ya, baru dia berani untuk diinvest gitu kan. Ya itu opportunity, dia lihat oh ini peluangnya di sini sini sini. Baru resiko gitu kan. Eh, Jadi, nah resiko itu ya tergantung. Kayak misalnya saya juga invest kecil sih di salah satu platform P2P lending yang syariah. Saya invest ke salah satu konveksi. Dia jualan baju, mungkin teman-teman kalau saya sebut brandnya itu mungkin teman-teman tahu. Saya invest di sana, mereka ekspektasi selama Lebaran itu laku. Ternyata kurang bagus dan akhirnya mereka nyangkut di inventory atau bahan baku yang akan kejual itu sekitar 10 miliar. Gitu. Dari hasil investigasinya mereka ngecek, oh ada 10 miliar bahan baku, barang yang udah ready dijual dan itu belum laku di pasaran. Dan mereka lagi putar otak di situ sehingga ke kitanya itu bayarnya nanti. Itu gagal terlambat bayar ya. Gitu. Kalau dari saya, oh ini saya belajar gitu kan. Opportunity ada tapi ya dia nggak bisa risk mitigate. Dia nggak tahu cara ngejual barang-barang yang akhirnya nyangkut di inventory mereka. Ya inventory itu kan mungkin di gudang ya istilahnya. Di gudang. Misalnya mereka jual 100 biji jilbab, ternyata yang cuma laku 20, akhirnya 80 itu nyangkut dan itu sekitar ya mungkin 2 juta atau 3 juta. Nah, itu yang mereka harus putar otak tuh gimana caranya ngejual barang ini. Ya dengan cara cuci gudang, promo, dan lain sebagainya. Itu. Sehingga ya itu kita harapannya bisnis itu trust kan. Teman-teman percaya sama karyawan, percaya sama supplier, percaya sama yang PO ke kita, percaya dan juga kita dipercaya sama investor dan ya semua gitu. Di situ kepercayaan, yang sekali kepercayaan itu hilang, bubar itu semuanya. Jadi, nah juga kita hasilnya itu nggak harus profit sebenarnya. Ya bisa jadi saham kita besar atau teman-teman namanya gede atau kita supporting bisnis kita yang utama itu saya biasanya investment saya lebih senangnya yang bakal support lini bisnis utama yang saya lagi kembangin misalnya. Itu lebih enak sih. Gitu. Nah, juga ada bisnis model ya. Ini yang perlu teman-teman tahu. Eh, Bisnis model Canvas dan sosial bisnis model Canvas. Ini yang basisnya non profit, yang ini profit, gitu kan. Nah, ini banyak ya skema-skema investasi itu akadnya. Ada ya secara Islami mudarabah, mustarokah, ada hibah, ada CSR, ada flipping, ini ngeflip kayaknya sekali jalan dapat berapa gitu kan. Nggak ada saham dorman, dan sebagainya ini macam. Nah, biasanya saya mainnya ya, kalau saya sendiri mainnya di project base yang short term, ada medium, terus ada mudharabah, mustarakah. Saham saya belum pernah invest secara saham karena itu balik modalnya lama, gitu. Atau yang dijual ya, dijual ke investor sebelah ini baik. Misalnya saya butuh duit, sahamnya itu dijual ke sebelah. Kayak sekarang ya teman-teman tahu bursa saham, nah itu sebenarnya jual beli saham tuh, jual beli kepemilikan bisnis sebenarnya, gitu. CSR sama hibah rada beda. Kalau CSR biasanya ada programnya, dan kalau hibah itu biasanya programnya sedikit beda di nama sih. Benar ya Bang Jeff ya? Kayak CSR dan hibah itu. Betul.
Kalau grants itu seperti dari BRIN dari mana kan suka ada itu, tapi dia bukan hibah ya, dia program yang harus kita juarai atau kita dapatkan gitu ya, diseleksi atau dari luar, dari PBB, UN dan lain-lain. Terima kasih Mas Alvin. Oke, thank you. Nah ini ya, terus ada pertanyaan menarik, misalnya ekspor butuh modal, ada PO. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dulu, teman-teman dapat PO itu dari siapa? Saya salah satu yang, apalagi kalau kita mau pakai modal mudarobah atau itu ya, itu kita harus tahu dulu PO-nya itu ke siapa, siapa yang di PO ya, PO-nya dari siapa, terus kita lihat track record dia paymentnya seperti apa, gitu kan? Karena namanya ekspor ya, saya get aware ya. Bisa jadi teman-teman ketipunya di supplier atau teman-teman ketipu pas barang udah kekirim, udah disampai di negara tujuan, ternyata escrow-nya nggak masuk, atau uh, inilah banyak nggak dibayar-bayar sama si importir dari sananya. Itu juga ada ya resiko-resiko di situ. Jadi harus aware dulu siapa yang beli dan dia mau bayarnya seperti apa skemanya. Karena ekspor itu banyak, ada yang dia mau bayarnya setelah di lokasi supplier, setelah kontainer ditutup, dia bayar full, sisanya dia yang urus shippingnya. Atau ada yang mau dia bayar setelah nyampe di eh, pelabuhan negara tujuan itu. Nanti kan ada dokumen-dokumen yang dia siapin tuh di situ. Nanti kita dari sisi escrow, misalnya kita pastiin ini udah dibayar nih, boleh rilis dokumen untuk mereka ngambil atau ngeluarin dari pelabuhan di negara tujuan. Itu ada yang kayak gitu. Saya lupa istilahnya CIF atau apa. Itu ada FOB nggak salah, FOB sama CIF ya, istilah dari dunia ekspor impor itu. FOB kalau nggak salah di lokasi, CIF pas mereka di lokasi negara tujuan. Dan itu biasanya kalau ya saya ngelihat udah 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 pengalaman kerja sama mereka belum. Kalau misalnya udah aman, ya udah kita berani buat ini. Termasuk kayak di Indonesia, misalnya teman-teman ada dari swasta atau dari pemerintah atau dari BUMN, itu dilihat dulu tuh paymentnya lancar atau enggak, berapa lama. Biasanya kan masalah itu ya, kita teman-teman kirim barang duluan, mereka bayar-bayar 45 hari setelahnya. Nah itu yang investor tuh support di situ. Tapi kita lihat juga paymentnya gimana, lancar atau enggak. Ini yang dilakukan sama salah satu investment company yang saya support. Jadi saya di angel investor saya juga dibantu sama teman lain yang dia itu bisa background checking dan dia bisa nagihin PO itu. Itu peer lending syariah kan mainnya kayak 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 gitu ya. Gitu. Oke, ini itu lanjut ke sini. Nah ini yang tricky ya. Sort of fun ya, ada uang panas, uang dingin, uang beku sama uang lewat. Kalau uang panas, nah ini kalau tadi teman-teman ada yang invest ke diinvest sama saudara atau dipinjam duit saudara dan dia secara nggak langsung ternyata ngasih uang ke teman-teman itu dalam bentuk uang panas, itu biasanya mereka bakal butuh uang itu dalam waktu berapa minggu atau berapa bulan. Itu. Nah, ini yang teman-teman bisa jadi kalau bisa hindari karena mereka bakal nagih itu dalam waktu dekat gitu. Itu yang eh, teman-teman perlu aware. Yang biasanya enaknya uang dingin nih. Uang dingin ini at some point mereka bodo amat, ah ya udahlah biarin aja gitu kan. Tapi jangan sampai teman-teman nggak bayar gitu kan. Itu yang penting ya udahlah gitu kan. Nah, uang dingin ini yang sebenarnya harusnya jadi source of fund dari seorang investor dan teman-teman harus tahu juga gitu. Takutnya teman-teman lagi jalan bisnis tiba-tiba si investor minta duitnya balik dalam cepat karena mau dipakai buat anaknya masuk rumah sakit, anaknya ini kan. Nah itu kan ngeganggu cash flow teman-teman juga ya. Nah itu yang perlu teman-teman aware. Nah, ada uang beku. Kalau uang beku ini berarti susah dicairin ya. Biasanya ditaruh di aset-aset yang eh, lebih lebih sulit dan uang lewat. Nah, ini uang lewat gimana Bang Jif istilahnya? Uang lewat ya uang lewat sih, lewat dan hilang gitu. Ya, uang lewat tuh ini saya ingat-ingat juga uang panas dingin beku udah jelas ya. Uang lewat tuh ini titipan Kang Alvin. Oh ya. Titipan tapi bisa diputar lagi. Misal
Sebenarnya itu uang bekunya komisaris di perusahaan kalau B2B misal boleh diputar gitu. Itu uang lewat tapi bukan uang kita. Uang lewat tuh harus dijaga tapi kadang besar juga jumlahnya tapi dingin juga gitu. Uang dingin tapi yang lewat di investornya gitu. Ya gitu kira-kira Kang Alvin. Kayak ini ya, saya tadi pagi dapat berita salah satu kepala desa itu ngegunain dana APBD-nya, Itu anggaran uang lewat desanya. Iya, uang tapi lewat yang kan. kurang baik. Nah ini kita ya konteksnya uang lewat yang baik. Betul. Jadi uang lewatnya itu mentang-mentang dia oh dapat 1 M nih kan, 1 M itu nggak langsung dalam setahun keluar ya. Mungkin dia oh sebulan 100 juta nih, ya udahlah dipakai dulu 900 juta, dia puterin dulu gitu kan. Nanti uang untungnya dia ambil. Nah itu yang source of corruption tuh bisa dari situ tuh. Nah uang lewat tuh salah satunya di situ. Jadi dia bukan uang dia lewat doang, punya desa, dia pakai puter, masalahnya dia muterinnya di slot. Dimana dia berharap nanti dapat 2 kali lipat dari 900 juta, dapat 1,8, lumayan tuh 900 juta buat saya. Pasti kan mikirnya gitu dia. Nah itu yang perlu teman-teman tahu. Karena nanti kasarnya ya, kalau misalnya ada uang yang nggak benar dikit, itu biasa dicek sama PPATK. Gitu. Ya ini jauh-jauh dikit ya Bang ya. Tindak pidana pencucian uang ada istilahnya. Nah itu yang kalau teman-teman udah makin gede hati-hati di dunia itu sih. Nah ini eh apa nih Bang? Ini Itu mah ini Kang Alvin pengingat bisnis tuh nggak naik terus. Drop drop naik drop naik naik turun. Ya kita harus oke. selalu aware dan apa ya, jangan terlalu inilah tinggi hati. Oke ya, kita harus tahu ya kapan naik kapan turun ya. Kita kebanting sama ini. Nah, untuk jenis-jenis akad kayaknya kita nggak ini banyak banget ya. Jadi nggak bisa kita jelasin satu-satu. Teman-teman bisa mau screenshot terus search di Google silakan ya. Karena ada yang namanya Google dan ChatGPT sekarang. Karena ini benar-benar detail sih dan kayak waktunya juga nggak cukup. Izin Pak, nanya lagi Pak. Boleh boleh. Ya, ini masih dari Manak Kopi, dari Kabupaten Bukit Selatan. Untuk risiko yang saya tertarik tadi, ya kita ini kan yang namanya usaha atau bisnis itu pasti ada risiko Pak. Jadi kalau untuk bisnis pemula kayak saya ini, mungkin baru baru 3 tahun jalan, risiko untuk keuangan itu apa yang paling rentan Pak? Risiko keuangan yang paling rentan kalau untuk bisnis pemula ini Pak. Makasih Pak. Dari Bang Gies mungkin ada ini resiko keuangan ya. Ya, Resiko ini Kang Alvin, pembukuan, kedisiplinan pembukuan sama uang dipisah, uang digabung, uang pribadi, uang bisnis. Nah itu kayaknya enggak ada bukan bukan itu maksudnya Pak. lebih kemananya. Risiko maksudnya risiko kan risiko lebih ke failure atau ketidakmajuan atau kebangkrutan usaha kita itu risikonya di mana gitu yang paling rentan bisa membuat kepailitan gitu Pak. Berarti bisnisnya nggak jalan kan? Betul. Ada Ngejalan maksudnya apakah karena pembukuannya itu kita nggak terlalu bagus atau gimana gitu Pak. Yang bisa membuat orang tahu-tahu baru berjalan berapa bulan itu berapa tahun itu tahu-taunya bangkrut gitu Pak. Nggak jalan oh lagi gitu. itu banyak bocor tuh. Biasanya karyawan ngambilin atau Nggak bisa bocor kayak gitu Pak. bisa. Jadi karyawan oh ngambil sekian atau ngaku sekian gitu. Bocor-bocornya banyak sih. Ya makanya pembukuannya ya saya Oh, ya bisa ya. sih kemarin kenal ya sama habis ngobrol. Jadi dia itu kerjasama sama processing limbah. Oh itu omsetnya miliaran gitu kan bulan. Iya, Ternyata iya. pas udah mulai masuk pembukuan tuh Hmm, kok untungnya cuma iya. berapa gitu kan. Wah ternyata bocor sama karyawan tuh. Padahal udah miliaran itu, Pak. Udah miliaran. Waduh, kok bisa ya? Ya. Ya, kayak, terus juga saya ngurusin koperasi juga di PB mahasiswa kan. Hmm, Itu kan iya. yang ngurus mahasiswa karyawan lebih tua kan.
kita omset harusnya 3 M, tapi ternyata Mm. profit cuma 100 juta 1 tahun itu. Ya itu Dengan sisanya omset 3 M bocor. gitu ya. Iya 1 tahun. Ternyata Hmm. bocornya di karyawan tuh. Mulai dari mainin harga supply, misalnya harga kentang tuh pasaran Oh 12.000, gitu ya. dia jual ke bisnis kita itu 24.000. Bisa kayak gitu. Jadi ini udah Nah, kasarnya sih, antisipasi itu Pak gimana Pak? wah ini udah manajerial sih. Harus cari bisnis konsultan atau Iya. ini. Jadi ini udah masalahnya Oh. sisi manajemennya, bisnis manajemen Hmm. di luar Oke skop oke Pak. dari Makasih Pak. sisi investment ya. Justru kita yang berharap eh, Iya. teman-teman tuh udah bisa solving itu sendiri kalau dari sisi investor ya. Tapi kalau emang butuh bantuan ya nanti kita atur misalnya dari sisi auditing keuangan, dari sisi eh, Hmm. bisnis manajemennya atau HR-nya bisa jadi sih, HR agensinya. Itu emang masalah-masalah UMKM Iya. biasanya di situ sih. Pas udah mulai naik butuh manajemen, manajemennya itu nggak skillnya nggak terlalu bagus gitu kan. Makanya bedanya bisnis yang kenceng sama bisnis yang biasa aja ya dia di sisi manajemennya. Tuh. Ada yang kayak gini ya, misalnya pupuk kita beliin ke, saya pernah dengar ya, pupuk beli kita dari uang keuangan, tiba-tiba Hmm. pupuk kan misalnya ada 100 ton. Yang dipakai sama Iya. mereka ke tanaman itu mungkin 80 ton, 20 tonnya mereka jual lagi sama karyawan. Ada resiko kebocoran di Jual situ gitu. ada. Oh, Ada, saya pernah salah dengar satu itu. korupsi itu Pak. Yes. Dan Indonesia, Iya. apalagi karyawan itu rentan di situ sih. Itu yang mungkin, ya makanya balik lagi ke trust sih. Bisa jadi mereka kenapa nggak mau, mereka curang karena mereka nggak percaya kita. Kalau mereka segan sama kita, mereka percaya sama kita, mereka bahkan takut sama Oh, Allah sendiri, ya pasti mereka nggak akan kayak gitu. iya benar. Iya. Leadership di kitanya itu sih yang ini. Ya Pak, pasti Pak familiar ya itu. Apa dengan istilah apa pupuknya dijual Hmm. atau ada yang ngambilin itu pas mau panen kan. Oke. Bahaya itu. Ya, makasih Pak. Nah, ini kalau ini sisi dari ini ya. Kalau ini bisnis startup, jadi dia start ada ide, ada bootstrapping kalau ini pakai modal sendiri. Nah, pre-seed, nah ini biasanya investor bisa di sini muncul. Jadi ngasih uang 100 juta sampai 1 M, seed 1 sampai 10 M, series E udah di atas 1 juta dolar atau 15 M lah. Sampai naik dan exit gitu. Sebenarnya kalau kita lihat salah satu saham yang sekarang lagi rame ya itu yang startup lah, yang hijau-hijau itu juga sebenarnya mereka para foundernya mah udah seneng ya karena mereka udah exit. Emang di dunia yang lebih dunia langit ya kita nyebutkan. Kalau di sini udah langit levelnya. Gitu. Oke. Ini itu sesi tambahannya dari Bang Jeff, mungkin ada tambahan lagi. Tambahannya paling itu ya, teman-teman kita udah bertemu di sini. Ya, siapa tahu bisa connect-connect di online ya. Silaturahim itu kata kuncinya. Betul. Karena kita ya itu saling denger sih biasanya. Oh ini lagi menarik, ini lagi menarik. Tapi di breakdown dulu. Terus lihat juga cost of fund ya budget kita kadang bisa jadi ini. Dan kalau misalnya minta tolong ke kita untuk refer orang ya itu kita juga rada tricky sih karena uh, ya semua kepercayaan kan. Bisa jadi kalau kita salah malah kita yang kena namanya. Kalau misalnya teman-teman ada yang masalah gitu. Jadi ya kita nggak langsung saya juga jaga nama saya kan. Gitu. Itu juga saya teman saya juga ada dia investment company. Udah dia invest langsung dulu sebelum dia nawarin ke orang dia invest dulu kalau bagus gitu ya. Tapi resikonya ada di dia akhirnya. Kalau gagal bayar atau macam-macamnya gitu. Oke, mungkin langsung Q&A lagi kali ya. Kalau teman-teman yang nanya.
Oke, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa apa namanya bisa langsung raise hand aja jika ingin bertanya atau jika ada mau ditulis di kolom chat juga itu dipersilakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu di di sini gitu ya. Buat Bang Jeff ataupun Mas Alvin gitu ya. Mungkin ada yang bisa di-share nggak nih untuk teman-teman UMKM di sini? Karena kan di sini mungkin UMKM di sini untuk masalah pembiayaan banyak ya Mas. Ada apa namanya? Ada banyak search, ada banyak sumber pembiayaan yang mungkin bisa diakses oleh teman-teman UMKM di sini. Dari mulai peminjaman ke bank, dari mulai apa sumber-sumber lain gitu ya. Mereka juga pitching ke investor dan lain-lain ataupun termasuk salah satunya ke angel investor. Kalau misalnya dari angel investor sendiri untuk hal yang harus disiapkan oleh UMKM gitu ya. Apakah ada perbedaan khusus dibandingkan dengan ketika mereka coba apa namanya mereka coba untuk apply ke bank misalkan atau apa ada apa ya hal yang diperhatikan khusus gak oleh dari angel investor sendiri dibandingkan dengan mungkin pinjaman dari bank dan lain-lain yang mungkin Mas Alvin ataupun Bang Jeff rasakan ketika melihat em, apa namanya UMKM ataupun startup ya mungkin banyaknya gitu ya ketika mereka approach ke Mas Alvin ataupun ke Bang Jeff itu Mas. Kalau dari sisi saya ya, karena kalau misalnya emang orang lama atau kenalan dekat, ya mungkin lebih mudah. Tapi saya lihat juga sih track record dia kayak gimana. Jadi dia nggak butuh proposal, tapi track record history bagaimana bisnis dia berkembang itu yang saya lihat. Dan ya saya lihat juga gitu. Rame nggak sih sebenarnya bisnisnya ininya gitu kan. Terus saya pengalaman nggak di bidangnya. Tapi kalau emang orang baru yang baru terjun ya saran saya anggap aja kita bank gitu. Ada Bang Jeff juga kan, banknya ya. Ada Bang Jeff gitu kan. Nah itu ya kita lihat juga dari sisi eh, apa yang 5C-nya ya namanya 5C ya. Karakter, capital, karakter, eh, kompetens atau apa sih? 5C yang ada di sisi perbankan itu ya. Ya anggap aja kita ke bank tapi syaratnya lebih mudah gitu aja sih. Jadi enak di kita juga buat kurasi atau misalnya. BE checking biasanya kita jarang cek, cuman kalau emang bener-bener baru kenal, itu bisa kita cek sih. Kamu balik lagi ke trust kan, trust levelnya itu. Trust level dan ini dan juga seberapa butuh dia terhadap bisnisnya ya. Kalau saya gitu sih. Kalau Bang Jeff gimana Bang? Kira-kira. Kira-kira sama lah. Bisa tadi saya ngedrop email ya teman-teman. Itu sih. Kalau ada yang mau submit-submit, feel free buat kirim email ya. Terima kasih. Oke. Nanti paling saya bantu kurasi juga ya, apa yang kurang, apa yang gimana. Yes, betul, betul. Nah, Oke, Mas Alvin, Bang Jeff, kalau di sini nih, kalau misalnya berdasarkan apa namanya beberapa kegiatan sebelumnya di sesi sebelumnya gitu ya, UMKM di sini itu sebenarnya tertarik dengan yang namanya suntikan pemodalan gitu ya, apa namanya akses pembiayaan terhadap UMKM untuk pengembangan bisnis mereka sebenarnya tertarik. Bahkan di setiap sesi di mana sharingnya itu tentang investasi, semuanya itu tertarik, tapi semuanya biasanya problemnya masih sama, masih takut nih, masih takut apakah sebenarnya memang sudah dibutuhkan pembiayaan yang lebih banyak untuk pengembangan UMKM-nya atau sebenarnya ini hanya apa ya bisa kita bilang tidak realis gitu ya. Maksudnya berdasarkan perasaan aja padahal ketika dilihat di dalam bisnis sebenarnya belum di titik untuk membutuhkan pembiayaan lebih banyak untuk bisnisnya. Nah, dari Mas Alvin ataupun dari Bang Jeff sendiri ada nggak nih yang bisa dijadikan patokan-patokan, yang bisa dijadikan apa namanya penghitungan lah untuk UMKM di sini melihat apakah sebenarnya memang bisnis mereka ini sudah membutuhkan pembiayaan lanjutan atau sebenarnya belum terlalu butuh nih apa sebenarnya masih bisa dilanjutkan dengan kegiatan mereka saat ini biar mereka juga bisa lebih tahu nih apakah
sekarang saatnya saya coba approach ke investor-investor atau saat ini saya fokus ke diri sendiri dulu dengan keadaan saat ini sebenarnya masih oke dan masih banyak yang harus bisa apa benarkan sebelum kita masuk ke tahapan yang lebih lanjut ke investor-investor. Seperti itu, Mas. Oke, mungkin aku bahas dulu ke itu ya yang dari Basri. Itu kalau untuk menulis buku disabilitas visible ya buat CSR ya. Tapi kayaknya CSR-nya nggak ke penerbit buku, mungkin ke lebih umum lagi sih. Gitu. Masih ada visible buat CSR. Cuman dilihat dulu program CSR-nya seperti apa, karena CSR juga mereka ada target ya. Gitu. Pengen achieve berapa ratus orang, pengen di bidang apa. Ada yang CSR di UMKM, ada yang CSR di sampah, ada yang CSR di mana gitu kan. Jadi tergantung ininya. Terus buat pertanyaan Mas Faiz tadi ya, kalau saya ingat pengalaman saya mau invest di sepatu sandal, yang saya deketin, ngobrol, saya yang approach gitu, karena saya yang tertarik gitu kan di industrinya kan. Pas saya lihat, saya yang lihat laporan keuangannya gimana. Ternyata masih belum belum tuh ya, secara omset dia lumayan lah 20 jutaan lebih kan. Tapi pas digali secara sisi ya hitung-hitungannya lain sebagainya dia mulai rapihin laporan keuangannya dan laporan penjualan ternyata masih untungnya tipis banget cuma 1,5 juta dan kalau saya invest ya pasti kasihan dia ini dan akhirnya belum masuk invest dan dia nemuin cara lain buat invest ya pertama dia karena kakaknya yang punya suppliernya ya dia ngutang dulu ke kakaknya dan dicicil itu salah satu strategi zero effort ya itu kita lempar ke supplier terus yang kedua dia ya di sisi lain dia mulai coba buat minjem ke pegadaian sih sebenarnya kemarin dia cerita. Tapi ya saya bilang kamu aman nggak gimana strategi exit plan-nya gitu kan. Misalnya barangnya nggak laku selama Lebaran. Itu udah saya aware tuh. Karena dia mau minjem berapa puluh juta untuk beli nyimpan barang gitu kan. Ya resikonya bisa kejual atau enggak gitu kan. Makanya saya paling senang di project financing sih. Jadi dia udah ada demand-nya seperti apa, PO-nya seperti apa. Misalnya PO-nya 10 juta, dia butuh modal 5 juta, ya saya invest 5 juta, nanti dapat 6 juta atau 6,5 juta untuk balik modalnya. Dia untung 4, untung 4 juta gitu. Nah itu paling enak. Tapi dilihat juga aman nggak pembayarannya. Karena bisa jadi paymentnya 1, 2, 3 aman, tapi tiba-tiba keempat, kelima nggak bayar. Itu saya biasanya lebih senang di situ dibanding. Jadi biasanya kalau di situ nggak perlu jaminan karena udah clear gitu kan. Iya. Projectnya gitu. Dari Bang Jeff mungkin ada tambahan? Ya, sebenarnya itu tidak wajib sih. Jadi big data itu jalan kan di invest ataupun di invest ya. Tapi kecuali kalau butuh percepatan. Jadi di dalam pikiran itu bukan jadi sesuatu yang wajib, tapi menjadi enabler ataupun akselerator ya sebenarnya. With risk, resiko berbagi profit dan seterusnya kan ya Kang Alvin. Terima kasih. Betul. Ya mungkin beberapa company pakai strategi itu ya untuk namanya financial leverage gitu. Kalau misalnya saya pakai uang saya sendiri, saya cuma bisa ngangkat 1 kali. Tapi kalau saya pakai duit orang, saya bisa ngangkat 1,5 kali. Dan itu semua ada kalkulasinya, resiko inflasi, resiko gagal bayar, semua ada hitungan risknya. Jadi baru suatu company itu di set, oh saya harus minjem ke bank, saya harus minjem ke orang. Karena yang dihitung itu yang teman-teman harus pikir ya, kalau misalnya teman-teman minjem, yang tadi 10 juta, untung 5 juta. Kalau misalnya teman-teman pakai uang sendiri, itu 5 juta untungnya buat teman-teman sendiri. Tapi kalau minjem ke orang, itu ada cost-nya di situ. Atau ada biaya, yaitu biaya bunga atau biaya untung. Sebenarnya bagi hasil tuh keuntungan itu jadi cost sebenarnya di mata seorang bisnisnya. Kayak gitu. Gitu sih. Oke, mungkin dari Bang Jeff ada tambahan? Aman, aman. Oh,
Oke, itu bisa digunakan ya untuk teman-teman UMKM di sini tentunya yang mungkin masih bingung nih, masih ada di level yang kayak sebenarnya bingung juga apakah sebenarnya membutuhkan investasi atau enggak gitu. Apakah sekarang stepnya udah bisa ke step sana atau enggak gitu ya. Jadi bisa digali gitu ya di yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alvin dan juga Bang Jeff itu sendiri. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh langsung ditulis aja di kolom chat ataupun jika ingin berinteraksi secara langsung, ini bisa langsung raise hand aja atau nanti bisa langsung on mic aja nanti bakal aku persilahkan untuk pertanyaannya. Oke, Mas Alvin dan Bang Jeff nih sambil menunggu lagi kan kalau misalkan Bapak Ibu di sini nih, Bapak Ibu di sini kan tentunya tersebar di seluruh Indonesia ya, tersebar di seluruh Indonesia dan tentunya di daerahnya masing-masing ini berbeda lah satu sama lain. Nah, kalau misalnya mereka ingin mencari angel investor gitu ya. Kalau misalnya di luar, kalau seperti kegiatan ini mungkin lebih gampang karena memang sudah difasilitasi untuk bertemu nih, menghubungkan antara angel investor dan juga UMKM. Kalau misalnya mau minjem ke bank juga itu mungkin jauh lebih gampang karena sudah ada apa namanya, sudah ada kantornya gitu ya kasarnya kita bisa approach langsung ke kantornya. Tapi ketika berbicara tentang investor selain em, melewati kegiatan-kegiatan seperti pitching gitu ya, kalau misalnya ada apa namanya open pitching gitu ya untuk bisnis-bisnis, ada nggak sih cara untuk mencari investor yang bisa dilakukan secara mandiri gitu ya, secara tanpa medium yang bisa dilakukan oleh UMKM sendiri karena mereka juga mungkin masih bingung juga nih gimana sih orang bisa dapat investor yang kayak tiba-tiba aja apakah karena selain karena kenal kah atau misalkan kita harus bahasa bahasa gaulnya mungkin mingle gitu ya harus apa namanya approach sana sini gitu yang SKSD so kenal so deket gitu apa harusnya seperti apa gitu untuk bisa mendapatkan relasi-relasi kepada investor khususnya di daerah sekitar kita gitu di lingkungan sekitar kita itu Mas Alvin dan Bang Jeff. Bentar ya, saya coba jawab. Oke, tadi pertanyaannya lebih cara nyarinya ya. Tadi sebenarnya udah disenggol dikit, yang namanya angel itu tiba-tiba kita nggak tahu, namanya rezeki juga kita nggak tahu dari mana. Ya dan itu yang saya rasain ya. Saya kesana kesini tiba-tiba dapat itu juga, ya namanya literally namanya rezeki yang tidak tahu dan kita nggak tiba-tiba muncul di tempat yang tidak disangka-sangka itu ini. Tapi kalau ikhtiarnya ya atau usahanya join komunitas sih. Kadang secara nggak langsung mereka ada investor yang nggak kelihatan gitu. Ada investor nggak kelihatan dia join komunitas, ada investor atau bisa jadi company sebelahnya yang invest ke bisnis kita. Jadi join komunitas, ngobrol, cerita-cerita. Ya di komunitas bisa sambil selling karena bisa jadi di komunitas itu bukan dapat investor, kita dapat proyek gitu. Kita proyek, oh kamu bisa ini ya, boleh dong bantuin gitu kan. Terus paymentnya mereka langsung full karena kita udah percaya ini nih ya 100% ya gitu. Gitu sih kalau dari ini ya. Oke, mungkin dari Bang Jis ini lagi off cam juga. Dari ada lagi mungkin pertanyaan dari Mas Faiz. Sebentar, suara saya terdengar gak ya? Laptop saya yang agak nge-freeze nih.
Oke, sebentar ya, laptop saya agak nge-freeze. Jadi silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan ditulis aja di kolom chat. Oke, sebentar. Nah, oke, sip. Sudah kembali lagi. Ini biasa nih kalau misalnya udah apa namanya, namanya juga menggunakan gadget ya, pasti ada aja nih agenda-agenda trouble di gadget gitu ya, trouble di gadget. Ya kak, saya juga ngalamin waktu buat bikin THR-an. Oke, silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, ini bisa langsung kembali raisen aja. Kita masih ada sedikit waktu, bisa langsung raisen atau bisa langsung ditulis nih di kolom chatnya Bapak Ibu. Nanti akan aku bantu untuk bacakan. Oke, sambil menunggu kembali Mas Alvin dan juga Bang Jeff nih. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini kan tadi apa Mas Alvin bilang kalau misalnya bisa memulai dari komunitas gitu ya, kita nggak pernah tahu biasanya mereka ikut komunitas apa dan lain-lain, dan seperti yang tadi Mas Alvin bilang yaitu rezeki aja gitu ya, bisa bilang ketika kita bertemu dengan angel investor itu seperti rezeki aja gitu, bisa jadi kita dapat investornya dari orang yang tidak terduga gitu ya, orang yang tidak terduga. Nah, Mas Alvin dan juga Bang Jeff nih, oh uang kaget ya, betul, kalau misalnya ada kayak di uang kaget gitu tiba-tiba ada gitu, ada aja gitu ya. Nah, Mas Alvin dan Bang Jeff, perihal tentang em, pembagian gitu ya, pembagian terhadap angel investor. Mungkin di sini masih banyak yang kurang ngerti nih kalau misalnya angel investor itu kan mungkin most of the time dia memang sudah siap dengan resiko kerugian gitu ya, dengan menginvest kepada UMKM ataupun startup yang memang mereka ingin invest gitu. Tapi mengenai pembagiannya sendiri nih, apakah memang semua angel investor itu akan seperti itu, atau mungkin ada juga investor-investor yang justru ending-endingnya ketika usahanya sudah mulai sukses misalkan atau gimana, tiba-tiba mereka bilang untuk minta saham, mungkin minta persen dari apa namanya, keuntungan mungkin, atau ada pola-pola tertentu nggak nih untuk angel investor sendiri gitu Mas? Dari awal harus clear akadnya kayak gimana ya. Kalau emang akadnya saham, berarti ya nanti percentage dari keuntungan gitu. Tapi kalau akadnya utang piutang ya berarti nanti bayar bunganya. Terus kalau project financing ya sesuai projectnya aja gitu kan. Misalnya projectnya 100 juta, dia butuh modal 50 juta, nanti bagi hasil, misalnya kan untungnya 50 juta, 15% buat investor, sisanya buat eh si apa bisnisnya gitu kan. Jadi tergantung akad sih, balik lagi semuanya tuh dia mau kayak gimana. Nah, cuman kalau dari sisi investor, kita mencari investasi lain, pertama dua ya, satu ya mungkin ada yang emang senang bantuin, senang ini, ada juga yang emang mencari keuntungan di atas deposito. Itu yang bikin banyak orang itu eh, pengen angel investor ya. Karena misalnya gini, deposito di bank 3,5% dalam 1 tahun. Uang Anda aman gitu. 1 M, saya 1 M taruh di bank 3,5% setahun itu dijamin dapat gitu kan. Nah, kita mau kalau misalnya teman-teman cuma bisa balikin 3,5%, biasanya investor mending di deposito gitu kan. Nah, biasanya mereka nawarin yang lebih gede, 10%, 15%. Nah, biasanya kalau udah di angka 20% ke atas, itu tricky itu. Teman-teman resikonya tinggi dan bisa jadi uangnya hilang gitu kan. Nah, biasanya kita mainnya di 10%, 15%. Itu di, itu di bawah di atas bunga deposito atau di atas kita minjam ke bank, tapi ya itu emang resiko yang bakal di handle sama investor. Itu kalau sisi akad ya. Biasanya kita hitungnya dari modal ya. Karena biasanya orang-orang yang udah aware investment kita ngitungnya dari PA atau interest rate gitu kan. Bunga deposito gitu. Walaupun kita kita mainnya di dunia syariah pun ya kita secara nggak langsung juga eh, ngikutin dikit lah secara perhitungan ya. Walaupun nanti at the end bisa jadi bagi hasilnya beda. Awalnya 100, ternyata jadi 90. Ya udah berarti kan 40 juta dari 15%. Jadi yang nggak stabil itu di bagi hasilnya. Dan nggak semua investor juga mau terima kerugian. Nah itu yang teman-teman harus aware gitu.
Gitu. Oke. Mungkin ini Bang Jeff nggak tahu ya masih on atau tidak. Kayaknya nggak ada juga ya Bang Jeff ya. Oke, oke. Nah, Mas, nampaknya juga kita udah ada di ujung akhir sesi kita hari ini. Mungkin sebelum menutup nih, sebelum menutup dari Mas Alvin ataupun Bang Jeff, ada yang mau disampaikan nggak nih ke teman-teman UMKM di sini, khususnya ketika mereka mau approaching atau misalkan ada yang approach nih dari apa namanya pembiayaan dari angel investor sendiri gitu. Silakan Mas Alvin dan juga Bang Jeff. Karena namanya uang kaget itu dadakan, tiba-tiba ada yang nawarin dan teman-teman proposal belum siap, jadi dari sekarang siapin aja kayak proposal, laporan keuangan, planningnya. Karena bisa jadi yang kayak gitu datangnya dadakan sih, kayak uang kaget kan. Tiba-tiba uang kaget mau nawar 50 juta, tapi ternyata teman-teman nggak siap nih ngehandle 50 juta, laporan belum siap, ya akhirnya nggak jadi saya ke kalian gitu kan. Gitu. Itu aja sih, prepare aja. Namanya usaha ya, namanya ikhtiar ya pasti kayak gitu. Prepare perhitungan, kalkulasi, ya belajar. Kalau belum bisa belajar keuangan, belajar keuangan. Kalau misalnya belum bisa market, belum bisa operasional manajemennya gimana, belajar lagi. Internet itu mempermudah sih untuk kita belajar gimana caranya kita menyiapkan bisnis kita itu ready buat dapat proyek, ready buat dapat investment atau yang sebagainya. Itu sih. Balik lagi ke kesiapan bisnis kita sendiri. Bang Jeff mungkin lagi on mic itu juga. Kayaknya Bang Jeffnya lagi ini ya. Oh. Langsung. Iya, nampaknya Bang Jeff masih ini ya sambil ada kegiatan juga nampaknya. Oke, tidak apa-apa, tapi sudah diwakilkan oleh Mas Alvin. Jadi saya juga mau berterima kasih kepada Mas Alvin dan juga Bang Jeff nih atas sharing pada kegiatan sesi kedua kali ini. Ini nampaknya kalau misalnya Bapak Ibu di sini udah lebih mengerti nih mengenai angel investor itu seperti apa dan juga aspek-aspek yang ada di dalam step-step pembiayaan melalui angel investor itu seperti apa. Jadi insightful banget. Terima kasih Mas Alvin dan juga Bang Jeff. Dan juga terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir dalam kegiatan sesi kedua kali ini. Nanti akan di-share link absensi untuk absensi kedua di sesi kedua kali ini. Jadi jangan lupa untuk mengisi absensi sesi kedua yang terakhir ya. Jangan yang bagian awal aja, tapi yang kedua juga harus diisi. Nah, Bapak Ibu, tadi di sesi pertama kita sudah ada sharing dari orang yang mendapatkan pembiayaan. Di sesi kedua kita mendapatkan sharing melalui sharing dari orang yang memberikan pembiayaan gitu ya. Sharing dari pembiayaan melalui angel investor. Dan nanti di sesi ketiga kita akan ada sharing-sharing, kita akan ada materi mengenai pembiayaan melalui kerjasama pembiayaan berbasis syariah nih. Mungkin Bapak Ibu ada keponya. Sebenarnya apa sih bedanya apa pembiayaan normal dan juga pembiayaan berbasis syariah? Nanti akan ada narasumber yang akan menjelaskan lebih lanjut di sesi ketiga nanti. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu stay tune terus. Nanti kita bertemu kembali di sesi ketiga di hari ini di jam 1 siang, di jam 1 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan bertemu kembali di jam 13.00 untuk sesi ketiga. Kita ada waktu sekitar 1 jam untuk beristirahat. Silahkan Bapak Ibu untuk melanjutkan kegiatannya terlebih dahulu. Jika ada yang ingin makan, jika ada yang ingin minum ataupun ada kegiatan lainnya itu dipersilakan dan kita akan berkumpul kembali di jam 1 siang untuk sesi ketiga. Tadi di kolom chat juga sudah diberikan, mungkin nanti akan aku coba bantu forward terlebih dahulu lagi. Bang Jeff sudah sempat memberikan email ya. Nih aku coba forward lagi ke kolom chat. Mungkin tadi ada yang sempat tidak melihat. Bang Jeff sudah memberikan email. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang ingin mencoba atau penasaran untuk mensubmit proposal bisnis dari Bapak Ibu, silakan untuk dikirimkan emailnya kepada email yang sudah tertera di kolom chat. Nanti juga akan dibantu untuk difilter juga sama Mas Alvin, diberikan
cek apa yang kurangnya, apa kekurangan dari proposal dan lain-lainnya. Jadi siapa tahu ada jalannya dari sini. Silakan Bapak Ibu jika ingin mencoba dikirimkan melalui email yang tertera di kolom chat ya. Oke, baik. Oleh karena itu, terima kasih Mas Alvin, Bang Jeff, dan juga seluruh partisipan yang sudah hadir dalam kegiatan hari ini. Kita akan bertemu kembali di kegiatan sesi 3 di jam 1 siang nanti. Saya izin menutup kegiatan sesi 2. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih.